Halo guys, ketemu lagi sama gua Eja kenalin. Nah, nggak kerasa ya, udah di akhir tahun aja nih. Oke, di video kali ini gue mau sedikit ngebahas buat kostum terbaik di tahun 2020. Tapi sebelum itu gue mau sedikit flashback dulu nih buat MediaTek yang satu ini. Kalian tahu kan kalau dulu itu MediaTek image-nya gimana sih? HP panas, HP yang lemot, HP kok nggak bisa dioprek. Tapi di tahun 2020, MediaTek punya era baru guys. Eranya MediaTek bisa gunain banyak kostum room. Nah, ini merupakan salah satu HP yang bisa ikutin perkembangan kostum room sampai saat ini. Jadi, HP yang kalian gunakan itu merupakan salah satu HP yang cukup bersejarah, di mana MediaTek bisa gunain banyak kostum room di Redmi Note 8 Pro. Oleh karena itu guys, di video akhir tahun ini gue mau ngebahas buat kostum room terbaik di tahun 2020 menurut versi gue ya. Nah, kira-kira room terbaik menurut versi gue dengan kalian itu sama nggak sih? Oke guys, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Nah, buat kostum pertama yang menurut gue terbaik di tahun 2020 yaitu adalah Pixel Experience. Ya, Pixel Experience ini merupakan salah satu pelopor kostum yang dari sebelumnya CF itu keluar di Redmi Note 8 Pro. Kalau nggak salah dulu itu cuman beberapa room aja bisa digunakan di dalam Redmi Note 8 Pro. Contohnya seperti POSP, Evoque, Cesium, sama satu lagi apa ya, gue lupa namanya. Kalau nggak salah sih Cold OS deh, CMIW ya guys. Nah, buat Pixel Experience ini gue udah ngerasain itu dari awalnya roomnya ini masih touchnya itu nggak enak ya buat pinggirannya. Terus aplikasinya juga banyak yang nggak bisa digunain, jaringan yang tiba-tiba hilang, pokoknya banyak deh. Dan sampai akhirnya CFV itu keluar, room Pixel Experience ini jadi terus berkembang dan menurut gue buat saat ini Pixel Experience masih merupakan salah satu kostum room yang paling stabil. Walau customize di room ini memang sedikit atau minim ya, tapi kelebihan room ini yaitu mau kalian buat ngegame atau multitasking, Pixel Experience bisa jadi salah satu kostum room yang bisa kalian andalkan. Oke lanjut guys, buat yang kedua untuk kostum terbaik di tahun 2020 ini adalah kostum dari room Corvus. Siapa sih yang nggak tahu dengan room gaming yang satu ini? Kalau kalian cari room game, terus cari room yang banyak customize-nya juga. Nah, room ini bisa jadi salah satu pilihan tepat buat kalian. Tapi di update-update baru Corvus ini gue kerasa kurang nyaman ya. Lebih suka aja sama Corvus yang versi sebelumnya. Karena emang buat performa kayaknya lebih ditekenin deh buat update-update sebelumnya. Nggak kayak sekarang ini. Sepertinya lebih ditekanin buat fitur di update. Jadi membuat performa itu ketika bermain game jadi lebih sedikit berkurang ya. Itu pendapat gue aja sih. Tapi it's okay lah, fitur juga termasuk penting buat sebuah kostum room. Nah, semoga aja buat update kostum room Corvus di tahun berikutnya bisa jadi room yang selalu diandalkan terutama dalam bermain game. Oke lanjut, untuk yang ketiga buat kostum terbaik di tahun 2020 yaitu adalah kostum dari Evolution X. Nah, buat Evox ini dari yang namanya customize dan performa roomnya menurut gue bisa jadi satu kostum room yang bisa diandalkan ya. Selain itu room ini juga memiliki daya tahan baterai yang cukup awet. Nah, kalau kalian cari kostum room seperti Pixel Experience, terus kayaknya kalian tuh kurang ngerasa puas ya dengan customize di dalam roomnya itu karena emang sedikit sih ya. Room Evox ini bisa jadi alternatif buat kalian karena di dalam roomnya ini memiliki fitur dan kustomisasi yang tentunya nggak dimiliki oleh Pixel Experience. Nah, dengan hadirnya room Evox di Redmi Note 8 Pro jadi membuat kita ketika bermain game atau multitasking lebih lancar. Karena menurut gue Evox ini merupakan kostum yang cukup stabil buat digunakan di Redmi Note 8 Pro. Oke guys, buat yang keempat kostum terbaik di tahun 2020 yaitu adalah room Bliss. Nah, room Bliss ini merupakan salah satu kostum room yang menurut gue itu cukup stabil ya di tahun 2020. Baik itu buat daily ataupun buat gaming. Oh ya guys, kalian tahu gak sih kalau room Bliss ini juga ngembangin buat Android yang bisa digunakan di dalam PC juga loh. Nah, oleh karena itu guys, nggak perlu diraguin lagi kalau kostum room ini bisa jadi salah satu kostum room yang cukup stabil buat digunain di Redmi Note 8 Pro. Terus buat masalah customize, room ini juga nggak kalah dengan kostum room lainnya. Bahkan banyak juga kostum room lainnya yang ngambil source temanya itu seperti kostum room Bliss. Jadi menurut gue, buat room Bliss ini bisa jadi salah satu kostum terbaik di tahun 2020 yang bisa kalian andalkan untuk bermain game ataupun dalam multitasking. Oke guys, nggak kerasa nih, udah yang kelima aja. Nah, buat kostum terbaik di tahun 2020, yang kelima yaitu adalah Nusantara Project. Walau room ini masih baru, tapi menurut gue Nusantara ini bisa disejajarkan lah dengan kostum lainnya yang cukup stabil ketika digunakan di Redmi Note 8 Pro.
Nah, buat ngegame, ROM ini juga nggak kalah dengan kostum lainnya. Buat versi 1 dan 1.1 Android 10, ngegame apapun juga enak di ROM itu. Terus kalau buat fitur dan kustomisasi nggak kalah juga dengan yang lainnya. Di dalam Nusantara ini terus ngembangin ya, buat fitur dan kustomisasinya. Bahkan di Android 11 yang terbaru aja udah banyak kustomisasi yang dihadirkan di sana. Jadi gue bilang buat Nusantara Project ini congrats bisa jadi satu kostum yang bisa diandalkan khususnya buat Redmi Note 8 Pro. Nah, itu dia guys 5 kostum terbaik di tahun 2020 menurut versi gue ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi kostum terbaik yang bisa kalian gunakan. Contohnya seperti POSP, lalu Sakura Project, StackOS, Cesium, RR, Bootleggers, dan masih banyak lagi lah kostum terbaik lainnya bisa kalian gunakan. Tapi di antara banyaknya kostum, 5 kostum sebelumnya lah yang menurut gue paling stabil ya buat digunakan di Redmi 8 Pro di tahun 2020. Nah, kira-kira kalau kalian kostum terbaik di tahun 2020 apa guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan buat menutup di tahun ini, sebenarnya gue Ejak Kenali mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support channel ini selama tahun 2020, sehingga membuat channel ini jadi terus berkembang sampai akhirnya buat subscriber itu bisa tembus di 1300 subscriber. Sekali lagi thanks buat kalian semua. Oke guys, kalau gitu gue Ejak Kenali mengucapkan selamat tahun baru, dan sampai jumpa lagi ya di video gue tahun depan. Bye bye.